Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wasatidina ustadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsan ilaina ajma'in absa'in aqta'in. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya. Semoga siapapun yang sakit di antara kita dan mereka, apapun sakitnya, apapun jenis penyakitnya, berapapun lamanya, lahir maupun batin, semoga semuanya Allah anugerahkan kesembuhan yang segera. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, penjagaan, dan perlindungan untuk kita dan mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين أبصعين أبتعين. Alhamdulillah kita mulai lagi belajar pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. نلتقي مرة ثانية في هذه الليلة لاستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي باستعمال كتاب الممتاز. وقد وصلنا في في الأسبوعين الماضيين 2 minggu yang lepas ya 2 minggu yang lalu. وقد وصلنا إلى البحث عن وضع المفردات في جمل مفيدة. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah sampai pada bahasan tentang membuat kalimat dari mufradat-mufradat al-mawjudah fi safhati tsaminah wal mi'ah. Mufradat-mufradat yang terdapat pada buku Al-Mumtaz halaman atau muka surat 108. Terakhir sudah sampai kalimat atau mufradat ujiza yang maknanya uhdiyah, diberi hadiah. Iza. Tayyib. Maaf Ana Ustaz. aftah as-saburah awalan. Saya Ustaz, akan buka whiteboard terlebih dahulu. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, gimana Ibu? Ujung bulan kan selalu itu, Kenapa Ibu? bukan ujung bulan punya tu. Pasal minggu lepas kita tak ada kelas kan. Selalu ujung bulan ada hadis ke, doa ke. Ujung bulan? Ya, ini kan Ah, ada 4 dan ujung bulan, 5. mohon maaf. Iya, iya. Itu seharusnya minggu lepas ya Bu ya? Ya, pasal minggu lepas kan cuti. Iya, betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Untuk kajian hadis boleh kita undur minggu ya undur pada akhir bulan depan Ibu ya, soalnya saya belum menyiapkannya. Okey, boleh boleh Apa Ustaz. Ibu ya? Mohon maaf ya Bu ya. Ya, mohon Alhamdulillah. maaf. Sebab saya belum menyiapkan hadis yang akan kita bahas malam ini. Mohon maaf. Jadi malam hari ini kita kembali bahas mufradat saja dulu ya, Bapak Ibu ya. Mohon Boleh maaf. Pak. Sebab, hari ini saya belum menyiapkan hadis yang akan kita bahas atau doa yang kita bahas. Mohon maaf sekali. Mohon maaf. Oke, makasih Ibu Anissa yang sudah mengingatkan ya. Betul, betul. Baik. Baik, saya akan lanjutkan. Wa qabaila dzalika awaddu an aktub al-yawm wa tarikh alladhi nahnu fihi. Al-yawma yaumul jum'ati at-tarikh ats-tsalits min Yuli sanata 2026 miladiyatan. Wa darsuna fi hadhihi al-lailah huwa wad'ul mufradat في جمل مختلفة أو في جمل مفيدة مختلفة في جمل مفيدة مختلفة. إيه، هذا هو درسنا في هذه الليلة. طيب أفتح الصفحة الثانية. Saya buka muka surat yang kedua. Pada hari ini kita mulai dari kata muayyanun. 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 Muayyanun itu artinya tertentu ya. Eh, Tertentu itu apa ya? Hmm, Kalau dalam bahasa Inggris, kalau tak silap itu certain ya. Bahasa kaifa pronounce-nya? Certain. Tertentu muayyan. Tertentu. Sama ya Bapak Ibu ya. Tertentu paham ya? Tertentu. Certain. Kalau tidak salah certain ya. Kalau salah mohon maaf. Baik.
Saya akan beri contoh dahulu sebuah kalimat yang terbuat dari muayyanun. Eh, As-salatu aqwalun wa af'alun muayyanatun. Tuh. Muftatahatun, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim wa mukhtatamatun bitaslimi. Nah, ini definisi sholat yang saya masih ingat ya dari bahasan fikih dalam bahasa Arab. Mahia as-sholatu, apa itu sholat? As-sholatu aqwalun makhsusatun wa af'alun muayyanatun. Makhsusatun tidak saya tulis ya. Ada yang menyebut makhsusatun atau langsung. As-sholatu aqwalun wa af'alun muayyanatun. Sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu. Muayyanatun. Muftatahatun bitakbiri, muftatahatun dari kata iftataha, yaftatihu, isim fa'ilnya muftatihun, isim maf'ulnya muftatahun. Karena mu'annas maka muftatahatun. Iftatha membuka, muftatahun isim maf'ul maknanya dibuka. Muftatahatun bitakbiri yang dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatun bit taslimi dan diakhiri dengan taslim atau ucapan sholawat, ucapan salam. Maaf tadi saya sebut. Wa mukhtatamatun bit taslimi dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat ya yang kita biasa baca dalam buku fikih berbahasa Arab. Oke. Baik, ini mufradat muayyanun yang saya buat dalam kalimat. Baik. Yali ini man yurid ayyukawin jumlah ukhra min kalimah muayyan. Siapa berikutnya yang hendak mencoba membuat kalimat dari kata muayyan? Fatafadhal. Muayyanun. Siapa yang membuat kalimat dari kata muayyanun? Oke, kalau belum saya akan lagi buat satu lagi. Saya akan buat satu lagi kalimat. Misalnya, eh, Ustaz, maaf nak tanya Ustaz. bagaimana Ibu? Muayyinun ni dalam bentuk isim fa'il ya Ustaz? Iya, bukan isim maf'ul, muayyanun. Oh, di baris atas ya Ustaz? Baris atas muayyan. Kalau Oh, muayyin isim baik. fa'il. Jadi kalau muayyanun boleh juga kita terjemahkan dengan ditentukan Ustaz? Iya, ditentukan boleh. Okey, baik. Kalau Syukran Ustaz. muayyinun yang menentukan. Kalau Ah, muayyanun ditentukan. itu kalau muayyinun isim fa'il, muayyanun isim maf'ul kan? Benar. Okey, baik. Muayyinun isim fa'il dari ayyana, muayyanun isim maf'ul dari ayyana. Muayyinun isim fa'il maknanya yang menentukan. Kalau muayyanun yang ditentukan atau yang tertentu. Begitu Ibu. Oke, bagus. Oke, saya buat satu kalimat lagi ya. Saya buat satu contoh kalimat yang lain. Ata'allamu al-lughatal arabiyyata. Ata'allamu al-lughatal arabiyyata ala tariqatil uslub ala tariqatil uslubi kulla usbu'in fi waqt
waqtin muayyanin. Tuh. Tuh. Ata'allamul lughatal arabiyyata ala tariqatil uslubi kulla usbu'in fi waqtin muayyanin. Aku belajar bahasa Arab ala tariqatil uslub berdasarkan metode uslub ya. Uslub metode kulla usbu'in setiap pekan, setiap minggu fi waqtin muayyanin pada waktu tertentu atau pada sebuah waktu tertentu muayyanin begitu ya tentu saja Jumat malam ya yang kita biasa lakukan setiap Jumat malam. Nah ini sudah saya beri contoh kata muayyanun baik dalam bentuk muannas muayyanatun maupun bentuk mudzakkar muayyanun. Oke, alhamdulillah cukup. Silakan Pak Haji mau coba Pak Haji. Uh, yang simple lagi Pak. Silakan Pak Haji. Solu fi waktin muayyanin. Oke, bagus itu. Sallu fi waktin muayyanin. Sallu fi waktin muayyanin. Ya, fi waktin muayyanin. Kamu sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan. Apa tuh? Eh, betul, sebentar, saya lupa. Yang bermakna begini. Eh, Inna solata kanas alal mu'minina kitaban mawquta. Itu ya. Sesungguhnya solat ditetapkan atas orang-orang beriman kitaban mawquta. Kitab di situ diterjemahkannya waktu ya mawquta kitaban mawquta waktu yang ditentukan ya. Kitab itu kan buku, di situ catatan yang diberi waktu, maksudnya fi waktin muayyanin, waktu yang telah ditentukan. Ya, bagus, selamat Pak Haji, alhamdulillah. Sallu fi waktin muayyanin. Kan suatu ada tiga ya. Bisa di akhir, di ujung siang atau di ujung malam kan. Min tarafayil laili wa zulafam minan nahar, kalau tak silap ayatnya tuh. Min tarafayil lail, dua ujung malam. Nah, dua ujung malam itu artinya menjelang malam dan menjelang akhir malam. Min tarafayil laili, dua ujung malam. Kemudian wazulafa minan nahar, dan di tengah siang ya. Itu bermakna sholat duhur wazulafa minan nahar. Sedangkan dua sisi malam di situ ada maghrib, isya dan juga subuh ya. Oh yang zulafa minan nahar ada zuhur dan asar. Oke. Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Pak Firman sudah selesai. Satu judul, satu kalimat. Siapa lagi yang membuat contoh kalimat berikutnya? Silakan. Ustaz, kalau kita nak kata ditentukan pelajaran bahasa Arab bersama dengan Ustaz pada malam Jumaat, Isnin dan Selasa, Jumaat, malam Jumaat, malam Ahad, malam Isnin dan malam Selasa, kita boleh mulakan sebagai al-muayyinu tu mubtada Ustaz. Kalau tentukan ayin, ayyana yu'ayyinu ayin. Boleh ya Ustaz? Ya, Tapi itu gunakan gunakan fil fi'il amar, lah. ayin. Gunakan Kalau fi'il. ibu maunya tentukan atau bagaimana? Telah ditentukan kita guna fi'il madhi. Nah, kalau telah ditentukan berarti gunakan majhul, uyyina. Uyina, okey. Okey. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan, Ibu. Uyina uyina ad-darasatu al-lughat al-arabiyyah. Uyyina mudzakkar. Ad-dirasatu muannas. Nah, Ad-dirasah kalau ibu mau tetap uyina, maka gunakan ad-darsu, mudzakkar. Uyina darsul lugatil arabiyyati. Uyina darsul arabiyyati. Darsul arabiyyati boleh. Terus? Al-ustazi fi yaumil jum'ah. Uyina darsul arabiyyati fi yaumil jum'ati. Fi yaumil jum'ati yaumil Wal ahad ahadi.
wal ahadi wal wal ahadi isnain was sulasa. wal ahadi wal itsnaini was tsulatsa'i ya. Wal itsnaini was tsulatsa'i. Oke, bagus. Ma'al Ustaz, Ustaz. Ma'al ustadi ya, udah betul. Ya, Oke, sudah betul. Masih ada tambahan lagi, Bu? yakfi. Ya, alhamdulillah. Uyyina darsul arabiyyati fi yaumil jum'ati wal ahadi wal itsnaini wal thulatsa'i ma'al ustadi. Ditentukan, telah ditentukan pelajaran bahasa Arab pada hari Jumat, hari Ahad, hari Isnin, hari Senin. Orang Indonesia menyebutnya Senin. Kalau orang Melayu menyebutnya Isnin ya. Dari kata Isnain. Wasthulatsai dan hari Selasa ma'al ustadi bersama ustadz bersama guru. Oke, alhamdulillah selamat Ibu Sa'adiarul. Tayyib Ustaz. yukawina jumlatan ukhra ba'daha. Siapa lagi mau coba? Jumlah yang kelima. Cukup. Munira Oke. juga Ustaz. Ibu Munira Munira, juga. Siti Munira Ustaz, silakan. Munira. Ya'ti al-tabibu Ya'ti, at-tabibu ya'ti at-tabibu, ya. ad-dawa'a Ya'ti at-tabibu dawa'a bil maridi bil baridi. maridi apa sakit? Oh, Bukan gimana? maridi Oh, lil maridi. pesakit Ustaz. Lil maridi ya, untuk pesakit ya. Ya, fi waqtin muayyin Muayyanin. muayyin Muayya, bukan muayyi. muayyan. Ya, fi waktin muayyanin. Iya, oke bagus. Fi waktin muayyanin. Oke. Boleh Ustaz. Betul Ibu? Okey, terima kasih. Oke, masih ada tambahan? Tak ada. Kata ada. Ya'ti tabibud dawa'a lil marid fi waktin muayyanin. Dokter membawa atau mendatangkan obat untuk pesakit atau untuk pasien atau orang sakit fi waktin muayyanin pada waktu tertentu. Bagus, selamat Ibu Siti Munira. Alhamdulillah. Cukup ya? Atau masih ada lagi yang lain mau coba? Cukup. Oke, sudah 5 kalimat. Alhamdulillah. Tayyib, nastamir ila kalimatin ba'daha. Nah, berikutnya adalah kata biqadri atau biqadrin. Biqadrin. Bi dengan qadrin itu maknanya ukuran atau takaran. Ukuran atau takaran. Ya, ukuran atau takaran ya. Nah, bagaimanakah buat kalimat seperti ini? Saya akan beri contoh terlebih dahulu. Bi dengan qadrin ukuran berarti dengan ukuran gitu ya, dengan ukuran. Oke. Saya buat pertama misalnya eh yatadarrabu at-talibu ala darsi biqadrin biqadrin yasirin. Nah, sudah. Yatadarrabu at-talibu ala darsi biqadrin yasirin. Biqadrin yasirin. Yasir itu maknahu sahlun ya, mudah atau sederhana. Biqadrin yasirin. Kata yasir ini kita mungkin sering dengar kata yassir wala tu'assir. Yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan sulitkan. Nah, yasir itu maknahu sahlun.
sama dengan sahlun ya. Biqadrin yasirin, biqadrin sahlin. Ya tadarrubu berlatih. Murid berlatih atas pelajaran biqadrin yasirin dengan ukuran yang mudah, dengan ukuran yang senang, dengan ukuran yang simple, yang mudah, yang sesuai tentu saja dengan murid yang bersangkutan begitu ya. Nah, sudah simple saja. Biqadrin yasirin. Itu yang saya buat. Baik, silakan siapa yang membuat kalimat berikutnya. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Inna kulla syai'in. Miqadarin. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu Miqadarin yang tadi. biqadarin. Tuh. Ada kan dalam ayat Al-Quran ya? Ada Ustaz. Nah, cuma di sini biqadarin daknya berharokat fathah. Boleh berfathah, boleh sukun ya. Biqadarin atau biqadrin. Biqadarin. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Sesungguhnya setiap sesuatu, sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami. Kulla syai'in ini kulla, ini fathah. Oke, sebentar saya sebutkan, saya jelaskan. Inna ditambah nun, ditambah nahnu jadi inna, panjang kan? Berarti isim innanya adalah domir nahnu, nah begitu. Lalu kulla syai'in kenapa fathah? Setelah inna kan ada isim, ada khobar. Khobarnya inna kan harusnya doma. Kenapa di sini kulla tidak kulu? Nah, ketahuilah kulla ini kenapa fathah? Ini maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari fi'il yang ada di hadapannya. Khalaqnahu. Tuh khalaqna itu fi'il madhi. Nah, itu adalah fa'ilnya. Nahu itu maf'ul bihi. Nahu di sini itu kembali kepada kulla syai'in. Nah, jadi maf'ul bihinya dua. Kulla syai'in maf'ul bihi muqaddam. Dari kata khalaqna. Dan hu maf'ul bihi yang sesuai, tidak muqaddam. Sesuai urutannya. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Khalaqna fi'il fa'il, hu maf'ul bihi. Nah, jadi kalau kita bertanya, kenapa kulla tidak kullu, inna kulla syai'in, tidak kita baca inna kullu syai'in. Nah, karena kulla di sini ada maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan dari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Khalaqna. Khalaqna fi'il madhi. Domir nahnu berarti fi'il dan fa'il. Nah, fa'ilnya domir nahnu. Sedangkan hu ini juga domir muttasil yang kedudukannya adalah maf'ul bihi dari khalaqna. Nah, maf'ul bihinya ada dua. Pertama kulla syai'in maf'ul bi muqaddam dan yang kedua hu domir muttasil. Dan di Al-Quran ada tidak yang lainnya, ayat yang lain yang menempatkan maf'ul bih sebelum fi'il? Ada dalam surat Al-Duha. Fammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Ada kan ayat itu ya? ada. Baik, kita bahas nih. Fammal yatima fala taqhar. Fammal yatima fala taqhar. Wa masaila fala tanhar. Wa masaila fala tanhar. Nah, kita bahas nih. Tuh. Coba kita tengok. Famal yatima al yatima kenapa fathah? Nah, famal yatima kenapa al yatima dibaca fathah? Bukan karena mansub oleh amma. Amma itu selepasnya seharusnya rofa. Kata amma itu bukan amil, bukan huruf yang mengubah i'rab kata sesudahnya. Amma tidak termasuk amil, tidak termasuk alat yang menyebabkan kata sesudahnya berubah kedudukan. I'rab tidak. Nah, maka seharusnya ayatimu kalau kita tidak melihat ayat sesudahnya. Tetapi kenapa di sini fa'amal yatima al yatima ma dibaca fathah? Karena yatima ini maf'ul bi muqaddam.
Yang dia Maf'ul bih takhar yang didahulukan di atas fiilnya. takhar. Mana fiil dari al-yatima? La Takhar. takhar. La takhar ini fiil nahi kan? Ya. Ustaz letak Koharo balik yakharu fathah Ustaz. amar ikhar nahi la takhar. Sukun Ustaz. Takhar sukun. Rohnya Oh sukun. iya, betul. Mohon maaf, salah baris ya. Takhar. Mulut saya benar mengucapkan la takhar, tapi tangan saya salah menuliskan menjadi fathah. Ya, mohon maaf. Makasih Ibu Sa'dia. Fa'ammal yatima fala takhar. Semula ini fa'amma la takhar al yatima. Tetapi al yatima dikedepankan, didahulukan. Nah, kemudian fala takhar fiilnya dibelakangkan. Kenapa al yatima didahulukan? Kenapa maf'ul bih didahulukan? Nah, tentu saja kita pernah bahas ya, apabila ada sebuah kata disebutkan di awal kalimat, berarti kata yang disebutkan di awal itu merupakan fokus dari kalimat tersebut. Fokusnya atau apa ya, keywordnya lah, kata kunci dalam kalimat ini adalah al-yatim. Famal yatima, fala takhar. Jadi fokus ayat ini lebih menekankan pada al-yatim, anak yatim. Adapun anak yatim, fala takhar, maka janganlah engkau bentak, jangan engkau hardik. Wa masaila fala tanhar, dan adapun orang peminta, orang yang meminta, fala tanhar, jangan kau bentak, jangan kau marah, atau jangan kau apa ya, bentak itu apa Tengking. ya Bu Bapak? Tengking. Tanhar. Tengking Ustaz. Bagaimana Bu? Herdik. Oh, Hardik. hardik, ya benar benar benar. Hardik, betul. Hardik, bentak, memanggil dengan apa? Dengan marah begitu ya. Berkata-kata dengan marah itu bentak. Hardik. Oke, bagus. Nah, ini pun sama. As-sa'ila ini juga maf'ul bi muqaddam. Nah, maka dalam ayat yang sebelumnya saya tuliskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kulla syai'in ini maf'ul bi muqaddam. Maf'ul bi yang didahulukan di atas fiilnya. Mana fiilnya? Khalaqnahu atau khalaqna. Sedangkan amal yatima fala takar, al yatima maf'ul bi muqaddam, fiilnya adalah la takhar. Begitu. Nah, di sini kalimatnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami terhadap setiap sesuatu telah menciptakannya biqadarin, dengan takaran masing-masing. Kita semua sebagai makhluk Allah juga memiliki takaran masing-masing, ukuran masing-masing. Manusia, jin, malaikat, termasuk juga hewan-hewan, binatang-binatang, termasuk juga benda-benda yang tidak bergerak, batu, apalagi batu, besi, tanah, atau benda-benda yang bergerak seperti angin. Kemudian apalagi tumbuhan, pohon-pohon, itu semuanya juga memiliki kadar masing-masing. Dan kadar atau ukuran di situ mananya bisa keunggulan, bisa juga kelemahan. Maksudnya setiap orang memiliki takaran masing-masing, setiap makhluk memiliki takaran dan ukuran masing-masing, baik kelebihannya maupun kekurangannya, keunggulannya maupun kelemahannya, kekuatannya maupun kelemahannya. Nah, ini ayat yang menegaskan bahwa setiap orang, setiap makhluk, setiap benda, apapun siapapun sudah memiliki takaran atau ukuran atau kadar masing-masing. Nah, itu dari kata qadarin atau qadrin. Jadi di buku biqadrin muayyanin. Nah, di Al-Qur'an gunakan kata qadarin. Dua-duanya boleh, maknanya sama. Itu yang saya buat berdasarkan dari ayat Al-Quran ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Taib, man yurid ayyukawina jumlatan ukhra min kalimati qadrin. Wahabil ya Ustaz. Silakan Ibu Sa'adi Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtara ar-rajulu al-qamisa biqadari Ishtara ar-rajulu al-qamisa biqadari badanihi.
Ishtaro ar-rajulu al-qamiso biqadri. badanihi. Biqadri badani. Oke, betul. Biqadri badanihi atau jasadi atau jismihi ya. Iya, bagus. Oke. Ishtara rajulul qamiso biqadri badani. Lah, seorang lelaki membeli baju ya, Ibu ya. Baju. Iya, betul Ustaz. Baju biqadri badani dengan ukuran badannya gitu. Tidak kekecilan, tidak kebesaran. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tetapi biqadri badani sesuai dengan ukuran tubuhnya. Tayyib Ibu Sa'diah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah yang lain mau coba buat kalimat berikutnya dari kata qadrun? Baji Parman silakan Baji. Saya mau cakap gini, Pak. Ya. Apabila kamu pergi ke pasar, belanjalah dengan kadar yang sesuai dan janganlah berlebih-lebihan. Cuba Ya, ya. bagus, Okey. bagus silakan. Idza dhahabtum ila suq Idza zahabtum ila Idza suq zahabtum ila suqi ya. fa'anfiqu Idza biqadarin. zahabtum ila suqi. Fa Terus bagaimana Baji? fa'ang fa'anfiqu Fa'anfiku belanjakan ya. belanja, maka Oh. belanjalah dengan kata fa'anfiqu biqadarin Fa'anfiku Fa'anfiku biqadarin atau biqadarin siap. wala tusrifu. Bagus, bagus, bagus. Biqadarin wala tusrifu. Mantap ini. Ini bagus ini kalimat-kalimatnya nih. Wala tusrifu. Iya, jangan berlebih-lebihan. Oke, mantap Haji Farman. Alhamdulillah. Wala tusrifu. Mananya tadi sudah ya. Idza dhahabtum ila suqi, jika kalian pergi ke pasar, fa'fiku, maka berbelanjalah atau belanjakanlah biqadarin dengan kadar. Wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan. Asrofa yusrifu asrif la tusrif. La tusrif la tusrifa la tusrifu la tusrifi la tusrifa la tusrifna. Mantap Pak Jepang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, silakan siapa lagi mau coba buat kalimat dari kata Qadrun. Adakah lagi mau coba? Silakan. Cukup? Cukup. Baik. Cukup untuk kata biqadrin. Kita lanjutkan dengan kata berikutnya. Oke, mablagun. Mablagun. Nah, mablagun ini apa ya? Kadar juga. Mananya kadar? Mablag. Bimablagi asyarati malayin dengan kadar 10 juta misalnya. Di kodrin sama mablag itu sama, mablag. Nah, karena sama, boleh kita gunakan kalimat yang mirip-mirip ya. Mablag ini artinya ukuran ya, ukuran juga. Atau bisa digunakan maknanya sebesar. Untuk rupiah ya, sebesar. Seperti contoh begini. Eh, Misalnya gini, Ishtaro Ja'faru Ishtaro Ja'faru Ishtaro Ja'faru al ad-darajata bimablagi asyarati malayin. Nah,
Ishtaro Ja'far ad-darajata. Ja'far membeli basikal, membeli sepeda bima belagi dengan ukuran 10 juta. Bima belagi asharoti malayina. Ini 10 juta rupiah maksudnya ya. Kalau motor, ya kalau basikal sebetulnya tidak akan lebih dari 10 juta ya. Terlalu besar. Saya ubah. Jangan asharoti tapi cukup salah satu aja. Salah satu malayin 3 juta. Salah satu malayin. Nah, karena saya mudofkan kepada rupiah, maka bima belagi salah satu malayini rubiatin. Semula malayina, kemudian karena menjadi mudhof kepada rubiah, maka menjadi kasroh. Malayini rubiatin. Ja'far membeli sepeda atau basikal bima belagi sebesar atau apa ya sebesar itu seharga ya seharga 3 juta rupiah. Kalau uang berarti seharga. Kalau ukuran berarti sebesar. Begitu. Bima belagi. Itu yang saya buat. Bima belagi. Mablagun. Ukuran. Boleh siapa lagi mau coba? Baik. Kalau belum saya akan buat lagi kalimat yang kedua. Atau atau atajiru mablagon kabiron minal nukudi atau minal fulusi. Saya tulis minal fulus saja ya. Minal fulusi lit tijaroti. Atau tajiru mablagon kabiron minal fulusi lit tijaroti. Pedagang atau peniaga memberikan ukuran yang besar. Maksudnya di sini jumlah yang besar. Mablagon di sini maknanya jumlah. Jumlah itu maksudnya apa ya di sini itu? Jumlah itu bukan jumlah maknanya kalimat, tetapi bilangan ya. Bilangan yang banyak, bilangan yang besar, jumlah yang besar, minal fulusi dari uang, lit tijaroti untuk bisnis gitu. Nah ini juga bisa kita buat kata mablagun yang maknanya jumlah atau ukuran juga boleh. Ukuran yang besar dari uang, maksudnya uang yang besar, uang yang banyak. Litijaroti untuk bisnis atau untuk perniagaan, untuk perdagangan. Oke, itu kata Mablagun. Ada yang mau coba buat kata buat kalimat dari Mablagun? Sama dengan qadarun saja ya, sama dengan qadarun. Oke, kalau belum saya beri satu lagi kalimat Mablagun. Iza wasola ahadukum ila mablagihi falyaqif. Nah, idza wasala ahadukum ila mablagihi, apabila salah satu dari kalian, maksudnya seseorang dari kalian, someone of you gitu ya bahasa Inggrisnya, jika seseorang dari kalian telah sampai wasala ila mablagi kepada ukurannya, maksudnya ukuran ujungnya, ujung ukuran maksudnya batas akhir, muntaha ila muntahahu.
Idza wasala ahadukum ila mablaghi atau ila muntahahu yang makna yang lain. Ila muntahahu. Muntaha itu ujung. Mablag di sini juga sesuatu yang batas akhir. Mablag, sesuatu yang seseorang sampai di batasnya. Balago itu kan maknanya sampai. Maksudnya pada sampai ujung terakhir. Idza wasala ahadukum ila mablaghi falyaqif. Fa, maka lam sukun ini adalah lam amar. Nah, yaqif dari kata waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu berhenti. Falyaqif maknahu, maka hendaknya ia berhenti. Apabila seorang telah mencapai batasnya, falyaqif, maka berhentilah. Ketika kita sedang lelah, sedang penat, sudah lelah, sudah penat, sudah tidak punya kekuatan apa lagi, maka berhentilah dan tidak perlu kita lanjutkan kepada tindakan berikutnya. Sebab itu sudah ujung kemampuan kita. Fal yaqif, maka hendaknya berhentilah begitu. Itu yang dimaksud dari kalimat ini. Itu yang sudah dibuat 3 kalimat. Mablag. Apakah dia mau coba buat kalimat mablag? Agak sulit ya kata mablag. Ustaz, kalau kita nak buat hiduplah kamu mengikut ukuran Al-Quran dan hadis. Boleh ke Ustaz? Coba. Kalau hidup tu ish Ustaz. Ish. Asya ya'ishu. Ish la ta'ish. Hiduplah kamu jadi guna fi'il amar kan. Ish. Ish. Hiduplah kamu mengikut Ustaz ayat tabi'ayah. Ayat Ish. Ittiba'an. Ish. Menggunakan ittiba'an ini maf'ul li ajli. Ittiba'an. Ittiba'an bima tadi apa kalimat bima laghin Al-Quran Al-Quran wal hadis. Mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran dan hadis kan? Ya. Berarti ittiba'an lil Quran. Lil Quran wal hadisi. Lil Quran wal hadisi. Nah, mablagnya belum muncul. Oh, jadi mengikut ukuran ya Ustaz. Sebelumnya Ustaz, ittiba'an lil Qurani wal hadisi sesuai dengan ilmumu. Bimablagi ilmika. Biar ada kata mablag ya. Ini sudah betul. Ish ittiba'an lil Qur'ani wal hadithi bimablagi ilmika. Fahmika. Misalnya ditambahkan begitu. Misalnya boleh Ibu. Jadi gini. Bimablagi ilmika. Sesuai dengan ukuran ilmumu dan pemahamanmu. Fahmika. Ini bagus ini. Ish ittiba'an lil Qur'ani wal hadithi bimablagi ilmika wa fahmika. Hiduplah mengikuti Al-Quran dan hadis bimablagi ilmika wa fahmika, dengan ukuran ilmumu dan pemahamanmu. Kalau kita belum paham, kita tidak bisa ikut. Kalau kita sudah paham, maka ikutilah. Kita sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita ketahui. Betul ini? Betul. Oke, bagus Ibu ya, Ibu Sangadia. Alhamdulillah. Ustaz, syukran. Masih adakah yang lain? Ibu Masna, silakan. Infaku. Bagaimana Ibu? Maaf, kurang terdengar suaranya. Infaku. Infak. Oh, anfiku, berinfaklah. Oh, anfiku. Fil amalnya anfiku. Anfako, yunfiku, anfik, la tunfik. Kalau infakun itu isim masdarnya. Anfiku. Anfiku mablaghi. Mablagon maful bihi. Anfiku mablagon. Mablagha indikum. Mablagon? Indikum. Oh, mablagon indikum. Indikum, bukan indakum. Mablagon indakum ya, indakum. Dorob ya. Indakum wa qadrikum.
wa qadrikum Mablagun indakum wa eh, qadrikum eh, indakum indakum. Wah, maksud ibu wa inda qadrikum begitu ya? apa yang kamu punya Mablagun indakum wa qadrakum ah mablagun indakum wa qadrakum kemampuan kamu kalau begitu tambahkan biqadrikum wa dengan qadrikum kemampuanmu biqadrikum dengan kadarmu. Oke. Nah, tadi qadrun itu bisa juga bermakna kemampuan ya. Oke, bagus. Biqadrikum. Anfiku mablagun indakum biqadrikum. Berinfaklah atau belanjakanlah mablagon sejumlah atau sejumlah ukuran indakum yang kamu miliki biqadrikum dengan sesuai dengan ukuran kalian, takaran kalian. Bagus Ibu Masna, alhamdulillah. Sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, masih ada yang lain? Cukup ya? Sudah, cukup kata mablagun. Nah, berikutnya kata yang lain. Kita lanjutkan dengan kata berikutnya, yakni kata yakhtu. Yakhtu, yakhtu. Yakhtu itu artinya melangkah ya. Step, melangkah. Ini fi'il mudhari. Fi'il madinya khoto, yakhtu, melangkah. Yakhtu. Saya buat dulu, saya pertama ya. Yakhtu as-sobiyu kutuwatin bati'atan. Ya, sorry. Bayi itu melangkah dengan langkah yang perlahan. Iya, yahtu as-sobiyu khutuwatin bati'atan. Bayi itu atau baby itu melangkah khutuwatin dengan langkah-langkah yang pelan, yang perlahan. Slowly, apa tuh? Slowly step ya. Khutuwatin ini jama' muannas salim, atin. Jama' dari khutwatun, khutwatani, khutwatun. Karena mansub maka menjadi khutwatin. Atun menjadi atin. Batiatan, kenapa tan ujungnya? Karena naat kepada khutuwatin yang mansub. Kenapa batiatan fathatain tidak kasrotain sebagaimana khutuwatin? Sebab batiatan bukan jamu muannas salim. Kutuwatin. Jamak muannas. Khutuwatin jamu muannas salim. Ketika mansub menjadi atin. Kalau jamu muannas salim. Sedangkan batiatan tidak menggunakan atin sebab bukan jamak. Muannas salim. Sebab bukan jamu muannas salim, batiatan, tetapi ini muannas mufrad. Maka ketika mansub muannas mufrad tun menjadi tan. Terus kenapa khutuwatin jamak sedangkan batiatan mufrad? Teorinya ingat, kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Khutuwat kan jamak tidak berakal, berarti muannas mufrad kan? Makanya naatnya batiatan, muannas mufrad. Begitu. Oke. Berikutnya siapa yang mau coba? Man yurid ayyukawina jumlah. Ya, Siapa? boleh, Alif mau boleh. coba Alif? Ya Pak, boleh. Ini sambil Silakan, makan Alif. apa nih? Yakhtu. Nyimak. Boleh, boleh. Aktu, Akhtu, aku melangkah ya. ya. Failnya ana ya Alif ya. Nah, Mbak. Ya, akhtu. Aktu ilal masjidil haram. Akhtu ilal masjidil haram. Terus? Qabala subhi. Qabla subhi. Betul. Qabla subhi. Masih ada Ya. lanjutannya? Bentar, Pak. Nah, kenapa sebelum subuh? Ya, setiap hari ya Pak, yauman. Kulla yaumin. Kulla yaumin. Kulla yaumin.
Kulla yaumin. Tahu tak kenapa sebelum subuh melangkah menuju Masjidil Haram? Hmm, untuk tahajud, Pak. Sama ini apa tawaf. Tawaf dan lanjut Ya. tahajud. Di sholatit tahajudi wa tawafi wa sholatil jamaati. Iya kan? Ya, Pertama untuk tahajud, kedua untuk tawaf ya di sekeliling Ka'bah. Nah, maaf dulu. kemudian yang tidak kalah penting, kenapa sebelum subuh? Sebab agar mendapatkan jamaah. Kalau datangnya setelah subuh tidak dapat jamaah, betul tidak? Ya, benar, penuh. Gitu kan? Iya, bagus, selamat Alif. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Silakan siapa lagi mau coba berikutnya? Anak Muhawin, Ustaz. Ibu Masna, silakan Ibu. Yakhtu Yahtu, bisur'ati. siapa fa'ilnya Ibu? Yahtu siapa fa'ilnya? Oh, jamak lah Ustaz, jamak. Yahtu, Yakhtu bisur'ati. ini belum ada fa'ilnya. Siapa yang melangkah? Oh, yakhtu. An-nasi, Ustaz. An-nasi. Yahtu an-nasu, manusia. An-nasu. Manusia. Yakhtu an-nasu bisur'ati Bisur'atin, ya. ila hasanati Bisur'atin ilal hasanati, wal maghfirati. ilal hasanati. Wal Dijamakan boleh maghfirati. ilal hasanati wal maghfirati. Bagus ini Ibu nih. Ini menggunakan apa? Inspired ya, terinspirasi oleh ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya Bu ya. Ya, bisa. Bagus, selamat Ibu Masna. Alhamdulillah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Annasu yakhtu annasu bisur'atin, manusia melangkah dengan cepat ilal hasanati, menuju kebaikan-kebaikan, wal maghfirah, dan ampunan. Bagus, selamat Ibu Masna. Alhamdulillah. Masihkah ada yang lain mau coba buat kalimat dari kata yakhtu? Silahkan. Ya, kalau tak ada, saya satu lagi. Yakhtu al-insanu birrijli. Yahtul insanu birrijli. Betul tidak, Bu? Betul. Simpel saja ya, sederhana saja. Pendek. Yahtul insanu birrijli. Manusia melangkah dengan kaki. Dengan kaki. Ada tidak yang melangkah bukan dengan kaki? Tak ada. Tak ada ya, melangkah semuanya dengan kaki ya. Ya. Yahtul insanu birrijli. Oke, sudah itu saja. Cukup. Taib. Nastamir. Nah, ini beda lagi Ustaz. kalimatnya. Gimana, Ibu? Nak cuba Ustaz yang kalimah yakhtu tadi. Oh, masih yahtu. Oke, silakan. Ibu Saadi Harun masih gunakan kalimat yahtu, silakan. Saya nak cuba yakhtu at-tullabu Yahtu at-tullabu. ilal madrasati Yahtu at-tullabu ilal madrasati. kulla yaumin. Ilal madrasati kulla yaumin. Oke. Kecuali hari cuti. Betul. Illa Illa hari cuti apa tu? Hari cuti apa Ustaz? Illa yaumal utlati. yaumal utlati. Illa yaumal utlah. Utlah itu cuti ya. Cuti. Yaumal Mutlatun. Bila ada yang belum tahu makna bahasa Arabnya cuti atau libur, itu bahasa Arabnya cuti itu utlatun. Utlah. utlah. Daripada Pernah kalimah dengar tak?
Utlatun. Oh. Illa yaumal utlah, kecuali hari cuti atau hari libur. Yauma hari, utlah cuti atau libur. Nah, ini bila ini adalah hal baru, nah ini bisa kita ingat-ingat ya. Silakan. Bila ini sudah pernah dengar, kita semakin ingat mudah-mudahan. Oke, cukup. Selamat Ibu Sangat Harun. Alhamdulillah. Ustaz. Masihkah ada yang lain mau coba? Ya tuh, tak ada. Oke, cukup. Cukup. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kepada kata berikutnya. Kata yang ini mengasyikkan ini. Ma'asro'a. Ma'asra'a. Ma'asra'a. Artinya betapa Betapa. cepat. Asro'a itu cepat kan Ustaz? Ya, asra'a dari kata sari'un. Mempercepatkan ya. Asro'a. Bukan. Sari'un artinya cepat. Nah, ketika kita ubah sari'un menjadi fi'il madhi mazid asra'a, dan sebelumnya diawali maknanya bukan mempercepatkan, tetapi menjadi betapa cepat. Oh, betapa cepat. Maknya ini ma'li ta'ajub. Takjub, takjub. Alangkah cepatnya. Macam tu Ustaz. Alangkah cepatnya, betapa cepatnya, alangkah cepatnya. Takjub. Ma'nya ma'li ta'ajub, alangkah cepat. Alangkah indahnya dunia gitu ya. Itu ma'ajmala. Ma'ajmala, ma'asra. Boleh ibu bapak gunakan kata sesudah ma'ali ta'ajub, kata yang berbeda bukan asra boleh. Misalnya ma'ajmala boleh, ma'ahsana, ma'asra'a, ma'abutwa. Pokoknya diawali oleh ma'li ta'ajub, betapa atau alangkah. Ma'ajmala. Asra ya, Cantiknya Ustaz. agak leluasa. Baik, silakan siapa yang mau coba gunakan li ta'ajub. Baik, saya akan beri contoh dahulu. Saya akan buatkan contoh pertama. Ahsana. Khuluqan Nabi. Isim sesudah li ta'ajub, isimnya itu mansub ya. Ahsana khuluqa, bukan khuluqi atau khuluqu. Ahsana khuluqan Nabiyil Karim. Ya. Betapa bagusnya, alangkah bagusnya akhlak Nabi yang mulia. Al-Karim naat kepada An-Nabi, makanya An-Nabi kasrah majrur mudhof ilaih ya, dari kata khuluqa mudhof, An-Nabi mudhof ilaih majrur, Al-Karimi naat kepada An-Nabi, karena An-Nabi mudhof ilaih kasrah, maka Al-Karimi juga sebagai naat kasrah juga. Udah simple saja. Ma ahsana khuluqan nabiyil karim. Ini saya beri contoh menggunakan ma'li ta'ajub dengan kata yang berbeda, bukan asra'an. Kata hasana. Dia kata hasanun. Hasanun diubah menjadi bermakna ta'ajub, menjadi ma'ahsana. Baik, silakan siapa mau coba. Ini senang, ini mudah. Anak Uhawi ke? Ibu Masna, silakan. Asro'a. Ma'asra'a. As-sa'atu. Bagaimana Ibu? As-sa'atu masa. Oh, As-sa'atu. as-sa'ata harus mansub. Atau Selepas ma'li ta'ajub, sesudah ada fiilnya, maka isim sesudahnya itu mansub. Ma'asra'a sa'ata. fi zamanil akhir. Ma'asra'a sa'ata fi zamanil akhir. Atau fi akhir zaman boleh, atau fi zamanil akhir boleh. Fi zamanil akhir. Ya, bagus. Selamat Ibu Masna. Ma asra'a sa'ata fi zamanil akhir. Alangkah cepatnya waktu atau masa pada masa akhir, pada zaman akhir, pada akhir zaman.
Ya, bagus. Selamat Ibu Masna. Baik, berikutnya siapa lagi mau coba? Ma litajub. Silakan siapa mau? Ma litajub. Ada yang mau coba? Pak Haji, silakan Pak Haji Parman. Ini yang simple ya Pak. Ma asro'az zamana Ma asra'az zamana. Oke, bagus. indama nadrusul al-lughata al-arabiyyata. Ya, bagus. Ma asra'az zamana indama Nadrusu nadrusu al-lughata al-arabiyyata. al-lughatal arabiyyata. Pak Haji, silakan terjemahkan Pak Haji. Alangkah cepatnya masa berlalu apabila kita belajar bahasa Arab. Mantap. Berarti senang belajar bahasa Arabnya, bahagia. Bagus. Sehingga tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ma asra'az zamana. Bagus, ini mansub ya. Ingat isim sesudah ma li ta'ajub. Isim sesudahnya itu mansub. Makanya az-zamana, as-sa'ata, khuluqa gitu ya. Ma asra'az zamana indama ketika nadrusul lughatal arabiyyah, ketika kita belajar bahasa Arab. Mantap Haji Parman. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang. Semakin mudah ya kita belajar bahasa Arab ya. Baik, adakah yang lain mau coba? Silahkan. Ustaz, kalau kita nak kata alangkah cepatnya masa berlalu meninggalkan kita, ma asra'a as-sa'ata al-madhi, Ustaz. Oke. Kita coba. Alangkah cepatnya bagaimana Ibu? Ma asra'a Az-zamana. meninggalkan kita, Ustaz. Macam mana? Ya. Meninggalkan kita. Meninggalkan itu bisa taruh kayak truku atau go, guna- daro, yugo, diru. Guna tarokai, Ustaz. Ma lihadzal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Go, daro, yugo, diru. Meninggalkan. Meninggalkan. Kalau guna meninggalkan jadi taroka ya tuku jadi Masa zamana ya truku. Meninggalkan Ya. kita ya. Ya trukuna. ya tuku nah jadi maf'ul bih. Ya. Ya tukuna meninggalkan kita tanpa kita sedari, Ustaz. Tanpa kita sadari. Bila? Tanpa cakap Arab apa? Bila. Illa, Ustaz. Apa? Bila. 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 Bila tanpa kita sedari, bila nash'ur, Ustaz. Sadari itu apa? Wa'yin. Wa'aya'i wa'yin. Wa'in. Bila Tanpa sadar. wa'in itu sedar, Dia kata wa'aya'i. Artinya Wa'a. menyadari. menyadari. Kalau Bila. sya'ara yas'uru merasakan ya. Merasakan apa? Boleh juga kan? Bila syu'uri nanti tanpa terasa. Hmm. Boleh Ibu gunakan. Bila wa'yin wala syu'urin. Nah, Wala syu'urin. Bila wa'yin wala syu'urin. murim. Maknanya bila wa'yin tanpa sadar, tanpa disadari. Wala syu'urin tanpa terasa, tanpa rasa. Wala syu'urin. Tidak disadari dan tidak terasa. Ini pun saking indahnya hidup ya. Maka waktu berlalu begitu cepat hingga tidak terasa, seolah-olah tidak terasa. Waktu Iya. begitu cepat, yang lalu kita rasanya hanya sedetik saja, setahun terasa 1 detik. Tapi kalau kita menanti sesuatu terasa sangat lama. Iya. Apabila sudah lewat, maka terasa sangat cepat. Begitu ya. Iya. Bagus, selamat Ibu Sa'adiyarin. Alhamdulillah. Baik. Masihkah ada yang mau coba buat kalimat dari ma li ta'ajjub? Ini pengalaman baru membuat kalimat dari ma li ta'ajjub. Now, how is it? Ibu Masna silakan. Ajmala Ma ajmala manzorata ma ajmala mandoroka. manzorata pemandangan, Ustaz.
Manzoro. Pemandanganmu atau pemandangan saja? Pemandangan saja. Oh, berarti al-manzoro. Manzoro. Gunakan ma'rifat. Ma ajmal al-manzoro. Iya, baik, bagus Ibu, silakan. Fi syati'il bahar. Fi syati'il bahri. Iya, bagus. Fi syati'il bahri. Alangkah indahnya pemandangan di pantai. Begitu ya, Ibu ya? Ya, betul, Ustaz. Ya. Mau gunakan pada sunset atau sunrise atau sepanjang masa? Sepanjang masa, Ustaz. Ya, sepanjang masa. Dan kalau sepanjang masa bagaimana bahasa Arabnya? Apa ya? Tulaz zaman. Oh, itulah zaman. Tulaz zaman. Tulah sepanjang. Zaman waktu. Itu sepanjang masa. Tulaz zaman atau tulad duhur. Boleh. Tulad duhuri. Duhur. Dahrun dahroni duhurun. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Dahrun. Itu masa maknanya. Lam yakun syai'am madhukura. Itu ada dalam surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Oke, bagus. Selamat Ibu Masna. Alhamdulillah. Masihkah ada yang mau coba? Ini senang ini. Bagus. Menantang dan menyenangkan. Membahagiakan. Betapa, alangkah. Boleh, siapa lagi mau coba? Oke, kalau belum ada, saya satu lagi. Terakhir ya. Ma ajmala al-badra. Apa Oh, cantiknya bulan. ma ajmalal laila bukan ajmalal badra. Ma ajmalal laila Cantiknya malam inda di sisi tulu'il badri. terbit bulan. Ya. Ma ajmalal laila inda tulu'il badri. Alangkah indahnya malam ketika terbit purnama, bulan purnama, bulan yang sangat besar itu badrun. Pada malam 14 tahun Komariah, kalender atau penanggalan Komariah, itu biasanya bulan selalu besar pada malam 14, malam 14 ya, malam bulan 14. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Satu lagi kata terakhir. Satu lagi kata terakhir. Nah, ini Dunia terakhir. Dufi'a. Dufi'a. Artinya dibayarkan. yang dibayar. Ini majhul ya, Ya. dibayarkan. Dibayarkan. Baik. Siapa yang mau coba? Ya, Alif Ramadhani. Silakan Alif. Ramdhani. Oh, Ramdhani, bukan Rama. Alif Ramdhani, silakan. Dufi'a. Mau coba buat Alif? Oh, harus majul, Pak. Iya, dibayarkan. Eh, anak Ana? Dufi'a. Saya dibayarkan. Itu Oh, majhul. benar. Akulu aja, Pak. Akulu. Makan. Anak makan maksudnya. Akulu ya. Enggak, bukan itu anak tapi ya akulu di ini rubah. Akulu Rupiah dibayarkan. Aku Dufi'a makan. Makan apa, Alif? dibayarkan. Akulu makrunah. Makaruna, apa noodle ya? Iya, mie ya. Ya. Makrun. Makaruna terus Akulu makrunah. aku makan mie terus
Dufi'a Harganya. ya Wadufi'a. wadufi'a dan dibayarkan. Ya. Harganya. Ya, harganya. Benar. Samanuhu. Samanu. Wadufi'a samanuhu. Wadufi'a samanu. Ya. Nah, bagus ini Alif nih. Wadufi'a samanuhu. Aku makan mie dan harganya dibayar. Iya dong, makan mie harus dibayar. Biar nggak ngutang. Tapi kalau makannya sendiri, bikin sendiri mie-nya. Iya, Biasanya kalau anak kos bikin sendiri. iya Pak. Beli di warung mie-nya, lalu seduh sendiri air di Ngalamin piring atau di mangkok, kos. disantap dengan mantap. Begitu Alif ya? Iya, ngalamin di Oke, kos. bagus Alif. Masak sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan, siapa lagi mau coba? Dufi'a, dibayarkan. Saya cuba Ustaz. Ibu Masna, silakan Ibu. Dufi'a al-ghaniyu. Dufi'a, Al-ghaniyu, orang kaya. apa artinya? Orang kaya dibayarkan. Tidak, orang kaya itu bayarkan. Orang kaya dibayarkan. Tidak, orang kaya itu bayarkan, bayarkan. Oh, tak apa. Coba Ibu lanjutkan. Bagaimana? Majhul Dufi'a, Ustaz. Ghaniyu? Majhul saya. Ya, majul ini. Tak payah ghani, tak payah ghaniyu. Boleh. Al-Ghaniyu ya, naibul fa'il, betul. Terus Boleh masih Ustaz. adakah yang lain? Al-ghaniyu at-taliba rusum. Maksud Ibu orang kaya membayarkan pelajar. Murid, anak murid itu yuran juga. Oh, berarti yang membayarkan orang kaya. Ya, betul. Oh, kalau begitu Ah. dufianya tidak majul tapi maklum. Jadi dafa'a, Oh, dah faham. membayarkan. Dafa'al ghaniyu at-taliba. Tuh. Libat tu At-taliba atau at-talibata? Taliba pun boleh Ustaz. Oh, muzakkar ya, at-taliba. Sekarang rusum tu yuran kan Ustaz. Dafa'al ghaniyu at-taliba. Rusum tu yuran kan. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya yuran, bahasa rusum Ustaz. Oh, rusum. Ah. Dafa'al ghaniyu at-taliba atau Yuran. dafa'al ghaniyu rusumat talibi ya. Orang Boleh. kaya itu membayarkan iuran murid, begitu kan? Ya, betul. Berarti rusumat talibi. Talibi. Dafa'al ghaniyu rusumat talibi. Terus masih adakah yang lain? Tak ada Ustaz. Sudah. Oke, bagus, ini sudah betul. Dafa'al ghaniyu rusumat talibi. Orang kaya membayarkan iuran murid, iuran pelajar. Bagus. Boleh tambahkan kulla syahrin, boleh. Setiap bulan. Atau kulla sanatin, boleh setiap tahun. Boleh ya, tapi tak harus. Tidak wajib. Oke, bagus, selamat Ibu Masna. Alhamdulillah. Masihkah ada yang lain mencoba gunakan kata dufi'a atau dafa'a dalam kalimat berikutnya? Saya cuba Ustaz. Ibu Sa'adiyah Harun? Tapi saya guna fi'il mudhari' boleh Ustaz dalam bentuk majhul. Gunakan apa? Saya guna fi'il mudhari' majhul boleh. Boleh. Dufi'a yudfa'u kan Ustaz? Oh, mudhari'nya yudfa'u, betul. Ya. Yudfa'u gaji yudfa'u al-rawatibu ya Ustaz. Yudfa'u rawatibu. Rawatibu Rawatib ini jama ya, jadi tudfa'u. yang dia guna tak. Tudfa'u al-rawatibu pekerja-pekerja al-muwazzifina ya Ustaz. Atau Muwazzafina atau al-ummali boleh, al-muwazzafina boleh. okey. Pada setiap bulan pada setiap bulan pada setiap Lil bulan muwazzafina ya. lil muwazzifina Muwazzaf. muwazzafina muwazzafina Tudfa'u rawatibu lil muwazzafina pada setiap bulan kulla fi syahri.
kulla syahrin. Ya, kulla syahrin. Mafhum daripada dia maf'ul ma'ah Ustaz. Maf'ul fi. Maf'ul Kulla fi, betul. syahrin. Ya, kulla Kulla. syahrin. Kulla Ya. syahrin. Tudfa'ur rawatibu lil muwazzafina kulla syahrin. Bagus, selamat Ibu Sa'adah. Masih ada Ibu? Cukup? Fi. Oke, Afi. Sudah 3 ayat, sudah 3 kalimat yang kita buat dari kata dufi'a. Masihkah ada yang lain mau coba? Oke, kalau tak ada saya buat. Yudfa'u al-haqqu li sahibihi. Udah, segini saja. Yudfa'ul haqqu li sahibihi. Artinya hak dibayarkan terhadap atau bagi orang yang memilikinya atau bagi ahlinya, bagi orang yang mendapatkannya. Ahlu haknya, sahibul hak, orang yang berwenang atas hak, orang yang memiliki hak ya, sahibul hak. Jadi li sahibihi ini kembali kepada al-haqqu. Yudfa'ul haqqu li sahibihi. Hak dibayarkan kepada orang yang berhak atas hak tersebut, begitu. Sudah 4 kalimat. Adakah yang lain mau coba barangkali? Tak ada. Sudah cukup sampai di sini, sampai kata dufi'a. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini sebagian masih ada yang bercuti ya, sehingga tak semuanya hadir. Juga ada yang juga masih sakit ya. Kita doakan Saya supaya nak sakit tanya segera Ustaz, sembuh. boleh Ustaz? Kenapa Ibu? Tadi kalimah yakhtu tadi Ustaz. Fi'il Kenapa? madhinya khata ya Ustaz. Khoto, iya, khoto yakhtu. Setelah to, Khata ya atau alif. alif ya? Iya, begini nih, khoto yakhtu tuh. Okey betul. Khata. Sebagaimana da'a yad'u. Ini Okey. rumpun 4 wazan 10. Asalnya khatawa ya Ustaz. Khotowa betul. Hmm. Sebagaimana da'a da'awa, khotowa. Begitu. Oke ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah pembelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai melakukan pembelajaran uslub pada malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh ya. Ini sebagian ada yang sedang sakit juga di antara kita ya, teman-teman. Sehingga tidak bisa join bersama kita malam hari ini. Semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang segera. Juga mungkin ada yang sedang bercuti, kita doakan semoga selamat dalam masa cutinya, sehat selalu dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat pula. Taib ayal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhihi lailah. Wa natamanna liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum ala faminkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, kelupaan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Pak. Syukran katsira ya Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video
juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.